Di Musnad Asy-Syafi'i di nomor hadisnya 854 juga menyebutkan bahwa lakukanlah sholat subuh ketika cuaca agak terang. Sesungguhnya hal itu lebih besar bagi pahala kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umur dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat serta dalam limpahan karunia rezeki, hidayah dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana menyikapi perbedaan waktu sholat subuh. Ada apa dengan waktu sholat subuh? Tanggal 20 Desember kemarin, Muhammadiyah melakukan munas tarjih, di mana dalam satu keputusannya mereka memutuskan bahwa untuk mengundurkan waktu sholat subuh, dalam bisa katakan memajukan sholat subuh itu sekitar 8 menit. Jadi jika kita mungkin sholat subuh misal di pukul 4.45 gitu, jadi keputusan ini mengkoreksi 8 menit, berarti sekitar 4.53. Jadi waktu sholat subuhnya 4.53 untuk Muhammadiyah. Jika waktu sholatnya 4.45 ditambah 8 menit berarti jadi 4.53 waktu sholat subuhnya. Ini dilakukan Muhammadiyah setelah melakukan penelitian beberapa tahun oleh kampus-kampusnya, salah satunya di UHAMKA. Jadi keputusan ini jelas nanti akan ada perbedaan waktu azan subuh. Ada yang di 4.45, ada yang di 4.53. Itu contohnya. Jadi ada perbedaan sekitar 8 menit antara waktu yang biasa dengan waktu yang dimajukan oleh Muhammadiyah. Lalu bagaimana kita mensikapinya? Bagaimana kita mengikutinya? Apakah kita ikut yang belakangan atau yang duluan? Inilah daripada Islam, di mana ada perbedaan, tapi itu bisa menjadi semakin meningkatkan daripada keimanan kita. Artinya dalam arti kata bagaimana? Perbedaan ini akan bisa menjadikan kita untuk menjadi lebih kuat lagi. Perbedaan ini bukan untuk bikin perpecahan, enggak. Justru perbedaan ini menjadikan kita semakin kuat. Kita semakin ada pilihan yang mana terbaik. Dan kita akan memilih mana yang terbaik. Sama seperti dengan surga. Kita tidak meyakini bahwa surga itu, kita meyakini surga itu satu, tapi surga itu juga bertingkat-tingkat. Jadi perbedaan-perbedaan di dalam Islam itu akan menggiring kita menjadi penghuni surga yang terbaik. Karena surga itu ada 100 tingkat, di mana setiap tingkatnya itu berbeda seperti langit dan bumi. Oke, kembali ke waktu subuh tadi. Waktu subuh disebutkan di Muhammadiyah tadi, perbedaan waktu 8 menit.
sebenarnya kalau kita mau melihat penelitian sebelumnya, justru perbedaan waktu sholat subuh di Indonesia itu bisa mencapai sampai hingga 20 menit. Dari beberapa ulama luar negeri yang datang ke Indonesia, dan kita juga mungkin bisa merasakan bahwa ketika waktu sholat subuh kita mungkin secara kasat mata belum bisa melihat yang namanya cahaya fajar, yaitu fajar shidik. Karena fajar shidik adalah satu tanda yang menjadi tanda dimulainya waktu sholat subuh. Dan sebelum waktu fajar shidik ada juga namanya fajar kajib, yaitu fajar yang muncul digunakan sebagai waktu menandakan waktu untuk bersahur. Jadi ada dua fajar kajib dan fajar shidik. Fajar kajib pertanda masuk sahur, fajar shidik pertanda untuk masuk subuh. Ini perbedaannya. Jadi waktu subuh kita sebenarnya ini udah jauh-jauh hari udah terjadi di kalangan umat kita, cuman tidak terlalu tidak terbuka seperti ini, langsung dinampak, langsung keputusan Muhammadiyah memutuskan. Jadi akan terjadi perbedaan. Pada waktu kalau kita mau keliling ke beberapa masjid di Indonesia, sebenarnya waktu sholat subuh ini udah perbedaan, udah ada. Lihat aja, ada beberapa masjid yang waktu sholat subuhnya itu mundur sekitar 25 sampai 30 menit. Kok bisa? Ya, bisa. Perhatikan aja, ada masjid yang memberikan waktu antara azan subuh dengan iqomatnya itu 25 sama 30 menit. Ini artinya apa? Sholat subuhnya dimulai setelah 30 menit dari waktunya. Jadi sebenarnya perbedaan ini bukan hal yang baru di kita di Indonesia. Jadi untuk menyikapi hal ini sebenarnya sikap kita terhadap perbedaan ini nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Silahkan aja pilih mana yang menjadi pilihan kita, karena memang tadi sebenarnya waktu sholat subuh ini udah terjadi perbedaan dari waktu-waktu yang sama, dan tentunya kalau kita bisa klasifikasi perbedaan waktu subuh ini akan terjadi di mana masing-masing tentu kita akan mengikuti keyakinan kita masing-masing. Namun perlu kita menyadarinya bahwa ada daripada kekurangan ataupun harus beban yang harus kita pikul. Yang pertama yaitu ada 4 sikap tadi. Yang pertama, kita tetap mengikuti ketaatan kepada pemimpin ulama di masjid kita yang mengikuti waktu sholat berjamaah seperti biasa. Mungkin dalam pandangan dari yang menambah waktu sholat subuh, kita itu termasuk orang yang sholat belum pada waktunya. Tentunya ini sikap didasarkan pada ketaatan pada ulama, kepada pemimpin di sekitar masjid itu. Namun ini ada kekurangannya, karena disebutkan dalam surat Shad bahwa disebutkan ketika nanti di hari akhir di neraka, orang-orang yang disesatkan
ini akan meminta orang yang telah menjerumuskannya itu masuk juga ke dalam azab yang berlipat. Ini ada disebutkan di surat Shad. Disebutkan bahwa ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya yang berlipat ganda di dalam neraka. Surat Shad ayat 61. Baru yang kedua, ini yang kedua kita perlu memang bersikap kehati-hatian. Namun untuk sholat subuh 8, 12 ataupun 20 menit dari waktu yang biasa, sikapnya gimana? Ya biasa aja, cuman azannya itu biasa, cuman untuk sholat subuhnya itu diperlama sehingga memberikan kesempatan orang untuk sholat sunnah atau sholat fajar. Jadi waktunya itu bisa diperpanjang sampai 8, 10, 12 ataupun 20 atau sampai 30 yang seperti yang dilakukan masjid-masjid yang umumnya biasa ini. Tentu ini didasarkan pada penglihatan bisa juga, karena fajar itu memang bisa dilihat, tidak hanya berdasarkan dari waktu atau jam. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ini tentu harus dengan prinsip kehati-hatian. Merubah suatu kebiasaan, suatu kaum, ini bukanlah suatu perkara yang mudah, apalagi berkaitan dengan ibadah. Apalagi ini ada biasa kita lakukan dari tahun ke tahun, tahun ke tahun, bahkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, menyikapi hal ini, dan ini sudah dimulai oleh Muhammadiyah, tentu ini akan menimbulkan pro kontra ataupun silang pendapat, tapi silakan, tapi cuman jangan terlalu dibesar-besarkan, karena perbedaan dalam Islam itu adalah termasuk rahmat. Jadi kalau kita sholat subuh, misal kita yakin bahwa sholat subuh kita ini belum waktunya, masih lebih lambat lagi, namun masjid-masjid di sekitar kita itu masih dengan waktu yang seperti biasanya. Jadi sikap kita bagaimana? Yang ketiga ini, sikap kita ikut sholat subuh di masjid yang seperti biasa. Namun setelah sholat subuh bersama dengan masyarakat atau jemaah masjid di sekitar kita, kembali ke rumah kita sholat lagi. Dan sholat lagi. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini, karena memang Nabi SAW pada zaman sahabat itu juga ada yang sholatnya itu sampai 2 kali. Sholat dia bersama Nabi SAW, pulang lagi dia ke kaumnya, dia sholat lagi. Dan banyak hadis seperti ini. Dan Nabi juga pernah menyuruh orang ketika sholat sudah pada waktunya, cuman kaumnya belum sholat, silahkan sholat dulu. Nanti datang setelah kaumnya sholat, dia sholat lagi. Begitu juga ketika berpindah masjid, kita dipindahkan sholat lagi. Banyak hadis-hadis seperti ini. Boleh kita melakukan sholat 2 kali dalam pada waktu yang sama, karena memang ada 2 pahala. Jadi yang satu nanti dihitung sunnah, yang satu dihitung pahala wajib. Dan harapan kita yang keempat, yaitu masjid akan melakukan perbaikan, menambah waktu sholat sama seperti yang udah jelas-jelas cahaya fajar itu kelihatan.
Dan ini tentu perlu penelitian lebih lanjut daripada Majelis Ulama Indonesia dan ormas para ulama di seluruh Indonesia. Nih setidaknya ada 4 daripada sikap kita menyikapi perbedaan waktu subuh. Mau ikut yang depan atau mau ikut yang belakang, terserah kembali kepada kita. Kalau saya pribadi, saya itu mengikuti yang udah berapa lama ini ya, dari saya menulis buku Jejak Perjalanan Akhirat, itu ada di bukunya, nggak ada pula di sekitar sini ya, mungkin ada buku yang ditulis sekitar di tahun 2016, yaitu kalender Masjidil Haram menyatukan kalender umat Islam dunia. Jadi di situ kita menyadari bahwa waktu subuh kita ini memang belum pas pada waktunya, karena ketika kita melihat langit pada waktu akan sholat subuh itu belum kelihatan fajar sidiknya, belum kelihatan fajar sidiknya. Ini yang menjadi ganjalan ketika kita sholat subuh. Di samping itu juga ada hal yang unik ketika dalam hal sholat subuh. Ini yang kita lihat. Kalau kita mau baca hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat subuh, ini bisa kita lihat di Sunan Ad-Darimi nomor 1192. Dari riwayatnya Rafi bin Khadij, mana ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, kerjakanlah sholat subuh hingga cahaya subuh terlihat, karena sesungguhnya itu lebih besar pahalanya. Jadi hadis tadi menyebutkan bahwa sholat subuh itu dikerjakan hingga cahaya subuh terlihat. Dalam hadis lain disebutkan dalam Musnad Ahmad nomor hadis 16.620 disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kerjakanlah sholat subuh saat waktu subuh menyingsing, sebab itu lebih besar pahalanya bagi kalian dan lebih besar ganjaran pahalanya. Ada juga dari riwayat yang lain, yaitu dari sahabat Mahmud bin Labid dan sebagian sahabat lainnya menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akhirkanlah salat fajar hingga subuh menebarkan cahayanya, karena pahalanya lebih besar. Di Musnad Asy-Syafi'i di nomor hadisnya 854 juga menyebutkan bahwa lakukanlah sholat subuh ketika cuaca agak terang, sesungguhnya hal itu lebih besar bagi pahala kalian. Jadi sholat subuh ketika cahaya fajar subuh itu udah terang, di situ waktu yang terbaik untuk sholat subuh, karena pahalanya lebih besar di situ. Jadi jangan heran ketika ada kaum yang melakukan sholat fajar itu ketika waktunya itu sudah terang. Bisa dilihat kalau yang udah pernah ke Turki mungkin ini udah bukan pemandangan yang aneh, enggak, karena di sana sholat subuhnya itu ketika hari udah terang. Tapi belum terbit matahari ya, masih terangnya itu terang fajar. Ada di beberapa YouTube di artis kita seperti siapa, Arie Untung. Nah, itu ada pernah, kayaknya sepertinya pernah dia mendokumentasikan perjalanannya ke Turki tentang sholat subuh, bahwa sholat subuhnya di sana itu udah terang. Beda dengan di kita, ketika sholat
setelah sholat subuhnya aja itu masih terang, masih gelap. Ketika setelah selesai sholat subuhnya aja itu kadang masih gelap. Ini gambaran daripada bagaimana kita menyikapi perbedaan waktu sholat subuh. Silahkan, tidak perlu dibesar-besarkan kali perbedaan itu. Silahkan ikuti mana yang kita yakini, dan sama-sama itu lebih baik. Insya Allah itu menjadi jalan kita untuk menjadi lebih baik. Tadi kita ulangi, ada 4 sikap tadi bagaimana kita menyikapi sholat subuh ini. Yang pertama, sholat subuh sebagaimana yang kita yakini, sebagaimana tempat yang ada di sekitar kita, ya silahkan aja. Yang kedua, sholat subuh ini seperti biasa aja, cuman dia melambatkan waktu sholat subuhnya. Jadi antara sholat azan subuh dengan iqomatnya itu dipanjangkan. Ada yang sampai bisa 8, bisa 12, bisa sampai 25, sampai 30 menit pun untuk memperlambat waktu sholat subuhnya. Yang kedua, yang ketiga, dia sholat subuh dulu di rumahnya, di masjid, lalu kembali ke rumah, dia kembali sholat subuh. Yang keempat, ya kalau bisa kita seragam, dilakukan penelitian yang total sehingga kita memiliki kesepakatan waktu yang sama. Ini 4 sikap yang bisa kita lakukan untuk sholat subuh, menyikapi perbedaan waktu sholat subuh. Jadi kalau abang ikut yang mana? Tergantung, bisa kita lihat di mana. Kalau memang kita lagi di masjid yang bisa melambatkan, ikut yang kedua. Artinya kalau dia masjid melambatkan, ya berarti cukup sekali kita sholat. Tapi kalau sholatnya yang cepat, untuk prinsip kehati-hatian, saya memilih sholat di masjid lalu pulang sholat lagi. Imamnya lagi keluarga, bisa, itu lebih baik. Ini 2 sikap. Mungkin ini aja. Mudah-mudahan perbedaan waktu subuh ini semakin meningkatkan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Sholat di awal waktu baik, sholat untuk subuh ketika cahayanya sudah terang, itu juga pahalanya lebih besar. Silakan, tidak perlu kita saling otot-ototan, karena semuanya berdasarkan dalil dan pijakan hadis yang baik. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari kedaifan saya pribadi. Kepada Allah saya mohon, kepada kita semua saya memohon maaf. Mungkin itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.